Halo, sekarang saya mau bahas soal ujian. Jadi jawabannya kita kerjain. Di sini ada soal yang nomor pertama itu ada data depth 135. Seperti kita ketahui, depth 135 itu yang bawah CH2, yang atas CH atau CH3 ya. Kurang tebal, saya ulang. Ini CH2 yang bawah, yang atas itu CH atau CH3 khusus untuk depth 135. Di bawahnya ada broadband decoupling. Jadi semua keluar satu dimensi CH2, CH, CH3 keluar semua. Tapi ada informasi di sini depth 90. Itu 134,6, 127,3, 126,5, 123,8 dan 48,8. Jadi kita tulis di sini bahwa depth 90 adalah kas dari CH. Jadi kita bisa tulis di sini 48,8 itu adalah CH, 123, 126, 127, 134. Jadi 4 ini adalah CH. Ini berarti adalah CH3. Ini adalah CH2. Ini adalah CH2. Oke. Masuk ke pertanyaan, tentukan jumlah metil. Dari sini kita bisa lihat metilnya ada 1. Terus CH2-nya ada 2. CH-nya ada 1. Di sini ada 4, berarti ada 5. Sini ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis di sini CH3-nya 1, CH2-nya 2, CH-nya ada 5. C kuartenernya adalah yang tidak muncul di depth tapi muncul di broadband decoupling, yaitu ada 1, 2, 3. Jadi kita punya 3 karbon kuartener ya. Oke, terus apa lagi? Oh ya, sinyal ini hanya memiliki satu atom oksigen. Pada sinyal manakah atom karbon yang mengikat oksigen dan sebagai gus fungsi apa? Hanya ada satu, yaitu 209. Ini adalah kas karbonil. Jadi dia bilang oksigennya cuma 1, berarti ini punya 209 dan berupa karbonil. Jadi ini karbonil, tapi karbonilnya itu keton. Ada sebagian yang jawab aldehid. Nah, kalau gugus aldehid itu COH. Dia harus muncul di depth 90. Karena nggak ada 209 di depth 90 ya, berarti itu adalah karbon kuarterner. Karena keluar juga di depth 135. Apakah sinyal ini memiliki bagian aromatik? Apakah sinyal ini memiliki bagian alifatik? Sekarang lihat di sini 90 ya. Yang ini adalah aromatik, yang ini adalah alifatik. Dua-duanya ada, berarti jawabannya ya. Tentukan rumus molekul, nilai dBe, gugus atau gus fungsi atau unit struktur. Jadi rumus molekulnya, hitung karbonnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C11. H-nya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 4H 12, oksigen 1. Jadi C11 H12O. C11 H12O. dBe nya kita ngitungnya gimana? 11 kali 2 tambah 2 kurangi jumlah H-nya, yaitu 12 bagi 2. Kita dapatkan 22 tambah 2, 24, kurangi 12 bagi 2, 6. Gugus atau unit struktur, kita lihat tadi ada aromatik, ada keton gitu kan, ada CH2, ada apa lagi, CH. Nah,
Dari jawaban di atas, sarankan kemungkinan struktur molekul. Nah, ini kita lihat CH3-nya ada 1, CH2-nya ada 2, CH-nya ada 5, tapi lihat CH-nya 5 ini adalah 4-nya itu bagian dari aromatik. Ini aromatik karena dia di atas 90. Setelah itu ada satu lagi CH di 48. Ini kan alifatik ya. Jadi di sini ada CH. CH-nya adalah CH alifatik. Kalau ini 4 CH-nya itu adalah bagian dari aromatik. Ya. Terus karbon kuartenernya ada 3. Dan semuanya itu kuartenernya adalah bagian dari sp2. Jadi maksudnya tidak ada karbon kuartener alifatik. Kita bisa gambar aromatik dulu, tapi di sini ada 4 kan ya, berarti kalau bensin 6, 2 tempat terikat dengan gugus fungsi yang lain, berarti dia disubstitusi. Disubstitusi, katakan dia begini. Jadi posisinya bisa orto, bisa meta, bisa para, tapi kita coba gambar dulu begini. Terus kemudian ada CH2. Nah, ini CH2-nya kan dia alifatik ya. Tidak ada CH2 di daerah alkena atau daerah aromatik, adanya di alifatik karena dia di bawah 90. Berarti kita bisa gambar CH2. Terus ada metil 1, ada CH1 yang belum keluar. Dan jangan lupa ada karbon kuartenernya. Di sini ada salah satunya adalah karbonil. Ini jawaban yang masuk itu selalu menggambarnya itu sebagai terbuka ya. Gak ada yang kebayang kalau dia itu siklik. Sekarang dBe-nya 6. Aromatik aja itu udah 4. Tambah 1 karbonil, berarti satu lagi harus ada siklik. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Kalau gini kita punya 4 CH aromatik sesuai dengan ini, 1 CH alifatik di sini, kemudian ada 2 CH2 di sini, dan ada 1 karbonil di sini. Jangan lupa 2 karbon kuartener lagi, itu adalah ini dan ini. Jadi ini salah satu kemungkinan senyawa yang memenuhi. Dari jawaban yang masuk itu banyaknya terbuka semua. Ya, bukan bagian dari siklik. Enggak, jadi yang masuk itu enggak ada yang benar. Oke, nomor berikutnya, perhatikan spektrum di halaman 3. Ini saya percaya semua pada bisa menghitung geseran kimia, multiplisitas, itu udah oke. Nah, di sini yang ditanya berdasarkan data tersebut pada halaman 3 itu mana yang paling sesuai? Apakah struktur yang A atau yang B? Kita lihat di sini. Jadi ini datanya cuma ada proton aja. Terus ada alifatik, ada aromatik. Ini daerah alifatik, ini daerah aromatik. Ini aromatik ya. Nah, ketika menghadapi pilihan seperti ini, saya sarankan untuk mencoba mulai dari yang paling mudah, yaitu multiplisitas. Kenapa multiplisitas? Karena nggak perlu ngitung. Ada yang jawabannya melihat mana yang lebih di-shielding, mana yang lebih shielding, itu boleh, tapi sebenarnya paling cepat itu adalah melihat multiplisitas. Sekarang kita coba kerjakan multiplisitasnya dulu. Kalau kita lihat sebenarnya yang beda itu antara kerangka A dan B itu adalah bagian aromatiknya aja, ya kan? Jadi ada di cincin, katakan ini cincin A, ini cincin B, A dan B. Jadi yang beda cuman bagian cincin A dan B aja. Multiplisitasnya coba kita kerjakan yang A.
ini cincin yang A itu mengadopsi sistem ABX. Jadi ini A, ini B, ini X. Kalau masih ingat bentuk yang begitu, multiplisitasnya pasti akan ini doublet orto, ini double doublet, ini doublet meta, ini doublet orto meta, ya kan? Jadi di sini harus doublet orto, doublet meta, double doublet orto meta. Dari sini kita udah bisa tahu bahwa pasti bukan senyawa yang A. Kenapa? Karena di sini ada double doublet. Kita lihat di sini bagian aromatik perbesarannya, di sini tidak ada satupun yang menunjukkan double doublet. Jadi kita udah bisa bilang bahwa ini senyawanya pasti yang B. Nah, sekarang yang B kalau kita kerjakan gimana multiplisitasnya? Yang ini cincin A, ini pasti doublet, triplet, triplet, doublet. Yang ini doublet, yang ini doublet. Kita punya 2 triplet dan 4 doublet. 1, 2, 3, 4. Ya, yang ini tripletnya 2. Lihat di aromatik. Kita punya 2 triplet, 1, 2, 3, 4. 4 doublet. Jadi dari multiplisitas lebih sesuai dengan senyawa yang B. Jadi jawabannya ini yang B. Ada yang bilang tidak ada singlet dan lain sebagainya. Nah, ini ada singlet di sini 7,19. Bagian dari aromatik. Jangan lupa di sini tetap masih punya singlet, baik yang A maupun yang B. Singlet yang ini. Dia itu tidak punya tetangga dan masih bagian dari sp2, makanya dia keluarnya sebagai singlet. Jadi baik kiri maupun kanan yang A atau yang B tidak bisa kita membedakan karena dua-duanya keluar singlet. Lalu ada juga yang menjawab menghitung beda jumlah protonnya yang kiri sama yang kanan. Nah, sekarang saya coba hapus dulu. Kita hitung bersama jumlah H-nya. Baik yang A ataupun yang B. Jadi ada yang jawab yang A itu protonnya kalau nggak salah 15, yang B itu protonnya jumlahnya 13. Jadi tidak sesuai. Nah, sekarang kita hitung ada berapa jumlah H di senyawa B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 ya. Sekarang ke yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17. Jadi mau yang A atau yang B totalnya sama-sama 17. Jadi kita nggak bisa membedakan jumlah proton yang A sama yang B beda. Itu jumlahnya sama. Cuman yang beda adalah bentuk multiplisitas senyawa A dan yang B. Oke, yang berikutnya adalah, nah ini senyawa spektrumnya begini. Kalau kita lihat ini ingat lagi kalau ada metil di kisaran 2 itu berarti dia di sebelah karbonil. Jadi ada 3H berarti CH3 geseran 2 berarti dia di sebelah karbonil. Kemudian di sini ada 6 dan doublet. Ya bentuknya pasti begini. Ya, CH3, ini CH3. Terus yang ini 1H multiplisitasnya berapa nih? Nggak jelas ya, tapi ini ada banyak berarti dia di tengah. Nah, senyawanya begini. Berikutnya yang ini. Senyawa ini adalah geseran kimianya 4. 2H berarti dia adalah CH2 di sebelah oksigen dan berupa ester. Ini
kita udah bahas berkali-kali, ini pasti kisarannya 4. Dan dia multiplisatnya kuartet, berarti sebelahnya pasti CH3. Ya, berarti salah satu dari ini ya. Dan dia itu triplet, kalau ada ini triplet, berarti sebelahnya CH2. Ini juga kuartet, kisarannya 2, berarti dia di sebelah karbonil, berarti ini CH2, karena dia kuartet, berarti sebelahnya CH3, makanya ini triplet. Kita punya 2 triplet, sesuai 2 triplet, kuartetnya ada 2. Cuman bedanya di sini kuartet yang satu geserannya 4, yang berarti dia di sebelah oksigen, dan oksigennya ini bukan oksigen biasa, pasti dia oksigennya itu adalah oksigen ester karena dia kisarannya 4. Kalau dia ether atau alkohol dia paling sekitar 3,5, nggak nyampe 4. Ya, ini untuk jawaban UTS 1, nilainya sudah ada, nanti saya akan share di lembar jawabannya beserta nilainya di lembar jawabannya di Google Classroom.